Kalau Mbak Khojin sendiri nggak mungkin mau dia itu kayak gitu. Ketika pondok roboh dia dibangun, Mbak Khojin loh ya ini, dibangun dengan uang negara, nggak mau dia. Orang Mbak Khojin tuh wirai, orangnya hati-hati, dia zuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, satu sisi dua dimensi. Seperti sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang rela dan ikhlas menonton channel kami, semoga keberkahan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tetap bersama panjenengan sedoyo. Serta syafaat dari Nabi Muhammad SAW selalu menyertai panjenengan. Malam ini saya akan ngomong atau membahas tentang pondok pesantren yang ada di Indonesia. Setelah kejadian Al-Khozini kemarin yang merenggut puluhan nyawa yang ada di Buduran, Sidoarjo, itu banyak umat yang marah, banyak orang yang marah. Jadi kenapa saya bikin konten baru malam ini? Nanti takutnya saya akan berkeruh suasana. Jadi dari pelajaran yang bisa kita ambil ya, dari peristiwa ambruknya pondok, maksud Allah gimana? Kembali lagi ke Lughatul Alam adalah Lughatul Allah, bahasa alam adalah bahasa Allah. Nanti kita akan urai satu persatu sebagai introspeksi dirilah untuk kita semua. Jadi pondok Al-Khozini itu berdirinya kalau nggak salah itu sekitar 1915 atau 125 tahun yang lalu lah dari sekarang. Bahkan banyak ulama-ulama besar kayak Mbah Hasyim Asy'ari Pendirian itu lulusan dari sana. Banyak kiai-kiai khos, bahkan insya Allah banyak waliullah yang lulus dari sana gitu loh. Jadi sampai hari ini Al-Khozini itu banyak mencetak kiai-kiai besar. Nah, kenapa kok Allah itu yang diruntuhkan kok Al-Khozini? Padahal banyak pesantren yang, ribuan pesantren yang ada di Indonesia. Dan ya kita lihat sendirilah budaya pesantren itu memang bagus, tapi dinilai pada umumnya katanya sih banyak yang melenceng dari ke akidah dan tauhid. Di akhir-akhir zaman itu memang peristiwa akhir zaman, katanya gitu. Jadi banyak kemarahan masyarakat dengan akhirnya setelah Al-Khozini runtuh, banyak orang itu tahu pondok ini, pondok ini, pondok ini. Jadi kalau saya itu bilang pondok ini, pondok semacam ini salah, bukan ranah saya lah. Soalnya saya juga orang pesantren, anak saya juga orang pesantren gitu loh. Jadi kita mau bilang ini salah, ini benar, itu bukan ranah saya. Jadi nanti kita belajar, kita sikapi lah, atau kita lihat apa yang Allah maksud. Kenapa kok harus Al-Khozini? Kenapa kok pesantren yang dirobohkan? Ya memang sih kalau kita lihat robohnya itu ya dari struktur bangunan yang orang banyak tahu kok yang nggak kuat. Jadi banyak yang menyalahkan, katanya salah kiai, salah tukang, salah apa. Kita nggak cari kesalahan seorang. Ya biarlah Allah yang mengadili sendiri, nanti yang salah yang benar siapa. Jadi kita belajar. Kenapa Pak Allah yang mengadili pesantren? Berarti merobohkan pesantren. Saya anggap mengadili boleh. Kalau orang bilangnya itu nyoboh, ya boleh. Tapi kalau dari apa ya, dari dampak yang ditimbulkan setelah kejadian Al-Khozini, orang kan tahu, loh kok ngene pesantren itu, kok ngene pesantren, dulunya kan nggak tahu, orang-orang itu nggak tahu. Apalagi setelah pesantren itu roboh, nggak ada satupun dari sana itu yang ditindak. Dari pesantren ya kemungkinan ya tuh pondok besar atau kiai yang ditatimi, kita nggak tahu lah dasar-dasar aparat kita ya, dasar penegak hukum, kenapa nggak dia dilebahkan. Pihak dari negara sendiri menganggarkan 125 miliar untuk membangun ulang Al-Khozini, yaitu yang bikin masyarakat itu tambah marah.
Terus pertanyaannya apa saya itu marah? Ya enggak, bukan ranah saya kok untuk marah itu. Marah enggak, itu enggak ada pengaruh. Ibarat saya marah ya enggak ada pengaruh. Banyak konten-konten seperti ngapunten, seperti guru gembul, sampai dengan sinisnya, ibaratnya kan gitu. Saya enggak menyalahkan guru gembul, juga enggak membenarkan dia nyindir, bahkan ngungkap pesantren, ngungkap ini, silakan. Ya itulah, kalau nggak ada peristiwa semacam itu kan nggak mungkin orang mengkritisi. Itu loh. Kita ambil hikmahnya, banyak orang tahu dari dalamnya pesantren, dari peristiwa kemarin. Wah, pesantren ini koyok gini, pesantren koyok gini. Yo, iya yo, kalau kita bilang katanya ada yang dibilang katanya rusak atau gimana gini loh, kalau kerusakan akhir zaman itu bukan hanya di pesantren, saya semuanya di lini masyarakat. Kita nggak bisa menghukumi A, B, C, D. Orang sekarang kan nganggap dirinya paling benar, padahal kalau jenengan, kalau kita sadari kita itu salah, tuh, manusia tempatnya salah kok, dan nggak ada benarnya sebaik-baiknya atau semulia-mulianya orang itu kan orang yang mengaku kesalahannya. Ketika kita salah, kita istighfar lah, kita ibaratnya kita ngomong kalau memang ini kesalahan saya, itulah yang dinamakan jiwa besar. Kalau orang sudah salah nggak ngaku, ya itu yang bikin marah, dan yang marah sendiri itu juga belum tentu benar gitu loh. Jadi kenapa Allah meruntuhkan pondok atau meruntuhkan Al-Khazini? Kenapa harus Al-Khazini? Kenapa harus pondok setua itu? Ini perjalanan. Ngapunten Mbah Asep, ngapuran Mbah Khazin. Ngapunten kula dawuh ngeten niki nggih wejangane jenengan. Gini, Al-Khazini itu sebenarnya pondok sufi. Kiai Mbah Khazin itu Kiai Khos, dan Mbah Hasim juga Kiai Khos. Jadi hari ini banyak yang keluar dari konsep yang dibawa Mbah Khazin sebenarnya. Bahkan Al-Khazini sendiri sudah keluar dari konsep pendirinya. Pendirinya nggak semacam itu. Wong intinya gini loh, Mbah Hasim itu orang yang wirai, orang yang hati-hati. Berarti orang yang hati-hati dalam menerima uang, apalagi dari negara. Orang yang hati-hati dalam mengambil keputusan. Orang yang taat dengan akidah dan tauhid. Orang yang taat dengan Allah. Dan di akhir zaman semacam ini, banyak ajaran-ajaran beliau itu yang keluar. Kita lihat aja lah di sosial media. Sebagai pendiri NU, saya salut dengan Mbak Asim. Saya salut dengan Tebu Ireng. Tapi hari ini, kita nggak mengadili seorang. Kita lihat sendirilah. Akhlak-akhlak penerus-penerus beliau itu yang keluar konsep. Makanya, jangan dianggap itu Mbak Khazin atau Mbak Asim itu senang lihat penerusnya semacam ini. Dia juga muak dengan kelakuan orang-orang semacam ini. Sebenarnya, robohnya Pondok Al-Khazin itu kemarahan dari beliau-beliau itu. Yang saya ajarkan nggak semacam ini. Kowe kok kedunyanmu tenanan toh, ibaratan gitu. Jangan anggap robohnya pondok pesantren itu kebetulan, enggak. Itu skenario alam. Itu apa yang meruntuhkan? Ada petugasnya. Saya ulangi lagi, ada petugasnya yang merobohkan. Tapi jenengan-jenengan sedaya nggak lihat. Ada petugasnya yang diutus langsung dari Allah. Itu doa Mbah Khazin juga, doa Mbah Hasim juga. Jengkel Mbah Hasim itu, Mbah Khazin jengkel juga. Lihat orang-orang sekarang, cek kedunyane wong saiki. Cek kedunyane, kenapa agama gitu? Kenapa organisasi yang saya dirikan kok dijual sama orang sekarang? Maknanya itu kemarahan besar dari beliau-beliau pendiri Pondok Al-Khazini, pendiri dari Nahdien, itu marah sebenarnya. Dan orang sekarang masih pede. Hari ini masih pede. Nganggap aku bener, enggak. Cepatlah istighfar. Cobalah Anda sampai nyambung, Anda sampai tahu, Anda sampai Anda sekalian, pemuka-pemuka sekalian,
pemuka agama sekalian bisa ketemu dengan beliaunya, ketemu dengan Mbah Hasim, ketemu dengan Mbah Khojin. Kayak apa orangnya itu marahnya sama panjenengan kabeh. Marah loh Mbah Khojin sama penerus sekarang itu. Marah loh Mbah Hasim sama penerus sekarang. Kenapa kalian mau gitu loh? Mbah Hasim bikin NU, bikin apa? Bukan untuk ini. Katanya alasannya untuk jihad, nggak ada jihad, bukan untuk mencari uang. Hari ini banyak pemuka-pemuka agama kita yang wis cuwe ini dipikir, tunyo ini dipikir. Apa kalian nggak malu sama Mbak Hasim? Apa kalian nggak malu sama Mbak Khozid? Apa kalian nggak malu sama Mbak Nawawi? Apa kalian nggak malu sama Mbak Khalil Bangkalan? Hah? Apa kalian nggak malu sama Mbak Asad? Situbondo. Coba sampai wasilai semua dan ketemu beliau. Beliau tuh jengkel sama panjenengan-panjenengan itu. Jadi tolonglah di akhir ini jangan menganggap diri-diri panjenengan itu benar. Jangan menganggap diri jenengan itu sufi. Jenengan itu baik. Pertanyaannya ini tuh, apa sampai ketemu Mbak Khojin? Ya sekarang saya balik lah. Nanti suatu saat sampai ketemu Mbak Hasim atau Mbak Khojin, sampai kasih tahu. Pernah bertemu saya apa enggak? Wis ngono ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang harus kita ambil, pelajaran yang kita ambil dari runtuhnya pesantren kemarin sampai menimbulkan kemarahan umat, kemarahan banyak. Dan orang yang marah itu biasanya diprotes sama anak-anak sekarang itu. Pertanyaan. Apa? Kabarnya kan bukan kabar ya, kan pondoknya kan lagi dibangun dengan menggunakan APBN. Iya, itu tanggapan sampai gimana? Tanggapanku ya haram lah. Haramnya gini, APBN dari uang mana? Dulu Mbak Khojin tuh gak mau disumbang negara itu. Jangankan, alah. Dari APBN anggaran belanja negara dari pajak rokok, ya mungkin pajak rokok masih bagus. Ada dari pajak diskotik, ilegal logging, dipakai membangun pondok itu. Sampai nanggep itu barang halal itu. Kalau Mbak Khojin sendiri gak mungkin mau dia itu. Kayak gitu, ketika pondok roboh dia dibangun, Mbak Khojin loh ya ini, dibangun dengan uang negara, nggak mau dia. Orang Mbak Khojin tuh wirai, orangnya hati-hati. Dia zuhud, gak kedunyan kayak wong saiki. Hati-hati. Kalian tuh mengatasnamakan diri ya pemuka agama. Tapi ya Allah, jangan malu-maluin Mbak Khojin lah. Jangan malu-maluin Mbak Hasim lah. Orang sekarang hati-hati. Hati-hati. Dalam pajak APBN 125 miliar itu. Kalau aku mending enggak. Kita merangkak kayak Mbak Khojin sendirilah dari kecil. Masuk khawatir ramangan saiki. Orang kalau sudah keyakinan, sudah pasrah, tetap dikemangan ke Gusti Allah. Nanti santri biar apa yang ngatur gitu loh. Orang bis dibantu iki gelem, bantu iki gelem. Yang penting duit saiki enggak. Orang sekarang gitu. Enggak peduli asalnya dari mana. Meskipun yang kayak itu demit, ya disembah demit itu uang saiki kan ngono. Mau demitnya nggak duit. Dianggap ini Mbak Khojin nggak marah di orang menerima 125 miliar, marah Mbak Khojin tuh. Pondok yang dulu dibangun dengan doa, dengan susah payah, dengan darah. Waktu itu zaman penjajahan loh. Kenapa sampai dijadikan kayak gini? Sudah roboh, kenapa sampai nggak ngaku kesalahan? Sampai nggak minta maaf sama Mbak Khojin? Nggak perlu sampai minta maaf sama masyarakat banyak, nggak perlu. Sampai tuh punya tanggung jawab ke pendiri itu. Jangan nganggap aku cucunya, aku dekat. Coba sampai temuin Mbak Khojin sekarang. Temuin Mbak Hasim sekarang. Kalau jenengan lihat Mbak Khojin ada di sini loh sekarang. Sama Mbak Hasim itu. Monggo, orang-orang sufi. Ada di sini orangnya di sebelah saya. Marah beliau itu. Itu loh. Jangan malu-maluin lah. Jangan keluar dari komset pagi dalam tauhid. Jangan malu-maluin. Wong Islam kurang ngono aslinya diserahkan teman-teman lah.
Bahkan malam ini ada petugasnya 4 itu yang merobohkan ada di sini. Coba sama lihat, yang punya mata batin. Lihat, di mana Mbak Kosin? Hari ini. Malam ini di mana dia? Tahu, jenengan tahu pasti. Mbak Kosin ada, Mbak Asim ada di sini. Jadi pesan buat penerus-penerus atau pemuka-pemuka agama, hati-hati, hati-hati. Agama Islam, naziin jangan untuk cari makan. Mereka menangis, sebenarnya menangis, mereka menangis. Menangis dan marah, lihat anaknya cucunya kayak gini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.